wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 82 Kota Bengkulu, Ibu Desiana SPD. Yang saya hormati Dewan Guru beserta staf SD Negeri 82 Kota Bengkulu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif program pendidikan guru penggerak angkatan 7. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah. Izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara. Adapun susunan acara kita pada hari ini: 1. Pembukaan, 2. Doa, 3. Sambutan kepala sekolah, 4. Acara inti, 5. Tanya jawab, 6. Penutup. Baiklah, kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, doa. Agar acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yang akan dipimpin oleh Bapak Sipranusi SPD. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita berdoa, kita awali dengan sama-sama membaca ubat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kami harapkan muka hidayah dari Ya Allah. Ya Allah, puji syukur atas rahmat dan nikmat Engkau berikan kepada kami, Ya Allah. Limpahkan rahmat-Mu dalam acara ini, Ya Allah. Jadikanlah guru-guru ini guru-guru yang mulia dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami semenjak kami masih kecil, Ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, berikan kasih sayang-Mu kepada kami, Ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi anak yang soleh, solehah, Ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikan anak-anak kami, istri-istri kami, suami-suami kami penyejuk, penyenang hati, Ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, limpahkan rahmat-Mu kepada kami, Ya Allah. Bimbinglah kami ke jalan-Mu, Ya Allah. Ampuni dosa para muslimin wal muslimat, Ya Allah, baik yang telah mendahului kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kabulkan hajat kami. Hanya kepada-Mu tempat kami meminta, dan hanya kepada-Mu tempat kami minta pertolongan. La ilaha illallah anta subhanallah inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illallah anta subhanallah inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illallah anta
Subhanallah inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kepala Sekolah SD Negeri 82 Kota Bengkulu yang akan disampaikan oleh Ibu Desiana SPD. Kepada Ibu Desi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 82 Kota Bengkulu, yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri 82 Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru SD Negeri 82 Kota Bengkulu ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tak henti kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membebaskan kita umat manusia dari alam kejahiliaan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pendidikan dan teknologi yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini kita bertemu dalam kegiatan diseminasi pendidikan guru penggerak. Seperti kita ketahui bersama bahwa salah seorang guru di sekolah kita itu terpilih sebagai calon guru penggerak angkatan 7, yaitu Ibu Pipin Paramita. Ibu Pipin ini sudah mengikuti pendidikan guru penggerak ini sudah kurang lebih 1 bulan Ibu Pipin ya. Sudah berjalan 1 bulan karena pendidikan ini berlangsung selama 6 bulan Bapak Ibu. Nah di 1 bulan ini Ibu Pipin sedang mengaku modul 1. Nah, di sini salah satu tugas guru penggerak itu adalah membagikan informasi kepada Bapak Ibu Dewan Guru di sekolah tentang kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ibu Pipin bersama dengan siswa di kelasnya. Nah, untuk kegiatan hari ini Ibu Pipin akan menginformasikan tentang menumbuhkan budaya positif di sekolah. Jadi besar harapan saya nanti Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, mendengarkan informasi yang akan diberikan Ibu Pipin, dan juga nanti tentu hal tersebut banyak kebermanfaatannya ya untuk kita sebagai guru juga kepada siswa. Nah nanti harapannya Bapak Ibu setelah mengetahui apa kegiatan yang dilakukan Ibu Pipin itu bisa ikut tergerak ya dan bergerak bersama untuk melakukan hal-hal positif yang dilakukan oleh Ibu Pipin beserta siswa-siswi di kelasnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini, dan harapannya nanti Bapak Ibu bisa mengikuti karena sesuai dengan yang diharapkan oleh Mas Menteri Pendidikan kita ya, adanya transformasi pendidikan mulai dari tingkat terdasar itu dari kelas kita. Jadi nanti Bapak Ibu itu bagaimana memasukkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah untuk menjadikan sekolah kita itu menjadi sekolah yang lebih baik lagi, yang pendidikannya berpihak kepada murid. Pada intinya seperti itu. Jadi mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik dan harapannya nanti kita semua itu bisa ikut tergerak menjadi agen transformasi pendidikan Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif program pendidikan guru penggerak angkatan 7 yang akan dipresentasikan oleh Ibu Pipin Paramita SPD. Kepada Ibu Pipin dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 82 Kota Bengkulu beserta wakil, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 82 Kota Bengkulu beserta staf, TU dan penjaga sekolah. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih dapat berkumpul di SD Negeri 82 yang kita cintai ini. Salawat beri salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh peradaban dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya Bu Paranita untuk menyampaikan diseminasi program pendidikan guru penggerak. Nah, sebelum saya mulai memasuki ke materi yang akan saya sampaikan, di sini saya mohon izin dulu, mohon maaf, di sini bukannya saya lebih bisa atau lebih pintar dan mahir dari Bapak Ibu guru, seyogyanya saya di sini hanya mentransfer ilmu yang sudah saya dapatkan. Ilmu yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Sebelum mulai ke materi, saya menceritakan sedikit. Di guru penggerak ini ada beberapa angkatan. Mudah-mudahan yang akan saya sampaikan ini nanti bisa memotivasi teman-teman dan Bapak Ibu yang saya hormati di sini. Di Kota Bengkulu, angkatan kelima itu baru ada kuota untuk Kota Bengkulu. Jadi guru penggerak itu ada beberapa angkatan, dari angkatan 1, 2, 3, 4, tapi itu dibagi beberapa daerah. Nah, Kota Bengkulu itu pertama kali mendapatkan di angkatan kelima. Nah, di situ saya mencoba dengan beberapa teman di sini untuk ikut seleksi. Awalnya saya tidak berminat, sama sekali tidak berminat, sama pemikirannya dengan mungkin beberapa teman-teman atau Bapak Ibu yang ada di sini, bahwa nanti arahnya akan menjadi kepala sekolah. Nanti mudah-mudahan ini bisa merubah mindset kita semua. Nah, setelah saya waktu itu saya mendapat informasi dari beberapa senior saya menginfokan ikuti ini begitu kan. Kemudian beberapa teman dan ditambah dengan kepala sekolah kita pada waktu itu Ibu Purianti meminta saya dan beberapa teman di sini untuk ikuti seleksi. Di angkatan kelima itu saya mengikuti dua seleksi, dua tahap. Tahap pertama alhamdulillah lulus dan tahap kedua saya belum lulus di angkatan kelima. Setelah mengikuti itu, sebelum mengikuti seleksi di angkatan kelima, kebetulan saya langsung mendapatkan undangan langsung dari Kemendikbud untuk mengikuti sosialisasinya di LPMP. Nah, di situ dijelaskan secara sekilas bahwa ini arahnya bukan hanya untuk kepala sekolah, tapi seperti golden ticket kalau misalkan ada seleksi gitu ya, golden ticket, dan nantinya sertifikatnya ini akan digunakan untuk banyak fungsi kegiatan. Nah, kemudian saya masih belum memahami terlalu jauh apa itu guru penggerak. Akhirnya saya mengikuti di angkatan ke-7, diminta lagi untuk ikut waktu itu dengan Ibu Kepala Sekolah dan beberapa teman-teman dan senior saya. Mendengarkan penjelasan dari teman-teman, akhirnya saya mengikuti dan mendapatkan pengalaman dari teman-teman yang sudah lolos di angkatan kelima. Setelah saya mengikuti, alhamdulillah di 2 tahap saya lolos. Dan akhirnya diikutilah untuk mengikuti guru penggerak. Bapak Ibu, kenapa di sini dikatakan calon guru penggerak? Karena saya belum lulus. Kenapa dikatakan belum lulus padahal sudah lolos di 2 tahap? Karena setelah pendidikan 6 bulan kami ada tes lagi, ada pengumuman yang lulus atau tidaknya. Nah, setelah saya lulus di angkatan ke-7 di tahap 1 itu mengisi esai, ada beberapa pertanyaan. Ini saya sedikit berbagi. Jadi seleksi guru penggerak ini ada 2 tahap. Tahap ke-1 mengisi esai. Apa sih esai yang diisi? Pasti susah gitu pertanyaannya. Sebenarnya tidak, karena pertanyaannya itu mungkin Bapak Ibu atau teman-teman di sini sudah ada yang ikut. Isinya itu tentang keseharian kita. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan siswa, bagaimana kita menghadapi orang tua, bagaimana kita berinteraksi dengan siswa. Tapi dalam pengisiannya itu ada kategori katanya. Jadi kalau waktu itu saya belum mencukupi 1.500 kata, maka itu tidak bisa terkirim. Jadi harus beberapa pertanyaan yang beranak pinak itu harus mencukupi 1.500 kata, tapi itu benar-benar mengalir, kita bercerita tentang bagaimana kita di sekolah.
Mungkin Ibu Neti sudah pernah mengikuti ya Bu ya, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian di tahap 2 itu simulasi mengajar dan wawancara. Itu pun juga yang ditanyakan bagaimana nanti Ibu, bagaimana Ibu, apa ada konflik di sekolah, jika ada konflik seperti ini bagaimana Ibu menyelesaikannya, apa yang Ibu lakukan, sudah lakukan kepada siswa-siswi. Pertanyaan seperti itu, tidak ada pertanyaan menurut teori ini, tidak. Artinya mereka benar-benar menggali pengalaman kita selama ini. Nah, setelah lulus di tahap kedua, sebelum masuk ke lokakarya, itu masuk ke pendidikannya, kami harus menandatangani, harus konfirmasi bahwa bersedia untuk mengikuti pendidikan ini. Mengapa saya katakan ini bukan sekedar menghabiskan uang negara atau anggaran negara? Karena di sana saya sendiri menandatangani, bukan hanya mendengar isu dari sana-sini, saya sendiri menandatangani fakta integritas yang isinya, jika saya berhenti atau tiba-tiba mengundurkan diri di tengah pendidikan ini, maka saya bersedia mengembalikan dana yang sudah pemerintah keluarkan. Artinya bukan menghabiskan anggaran. Jika kami nanti yang mengundurkan diri, mungkin itu akan bisa dialokasikan untuk yang benar-benar berniat ke depannya. Itu yang saya tangkap pertama. Nah kemudian di awal juga ada namanya pretest untuk mengukur sejauh mana Ibu ya. Berarti di sini bisa kita simpulkan alangkah minimnya ilmu kita. Berarti kan mungkin yang selama ini merasa kita sudah mampu, ternyata bagi saya sendiri saya masih sangat kurang sekali. Jadi di sini saya membuka mindset saya sendiri, perubahan saya yang tadinya sempit, oh hanya kepala sekolah, ternyata tidak. Banyak sekali gitu manfaatnya nanti ke depannya. Kita kebelakangi, seandainya nanti ganti menteri ya mungkin ganti juga sistemnya gitu. Tapi prinsip saya adalah begitu saya mengikuti suatu pelatihan atau pendidikan, yang saya ambil ada ilmunya. Kedepannya nanti berubah atau berganti, paling tidak saya sudah mendapatkan ilmunya. Itu sedikit saya berbagi, semoga bisa memotivasi teman-teman, adik-adik dan bapak ibu di sini. Karena kalau usianya ada batasan usia, tetapi untuk di atas 50 tahun ke atas itu masih bisa untuk mengikuti pengajar praktik. Seperti Ibu Desiana ini kan pengajar praktik. Pengajar praktik itu adalah orang yang memberikan informasinya, mentransfer ilmunya kepada kami gitu. Tapi memang tujuan dari pemerintah ini di calon guru penggeraknya itu. Nah, jadi saya belum menjadi guru penggerak, baru calon. Akan menjadi guru penggerak jika saya berhasil setelah 6 bulan nanti ini melakukan semuanya, melewati semuanya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah hari ini saya akan melakukan diseminasi program pendidikan guru penggerak. Mungkin di sini bertanya atau mungkin ada yang tahu apa itu diseminasi. Saya selama kurang lebih 1 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya mendapatkan informasi. Kemudian saya terima informasinya. Mindset saya yang tadinya sempit kemudian sedikit berkembang begitu Bapak Ibu ya. Nah, disinilah maksudnya diseminasi. Sama ilmu yang saya dapatkan, atau informasi yang saya dapatkan akan saya berikan kepada teman-teman, adik-adik dan bapak ibu di sini semua, yang kemudian saya harapkan bisa menerima apa yang saya berikan, kemudian memanfaatkan jika itu baik dan positif. Itu saja. Jadi saya mohon kesediaan waktunya kurang lebih 1 jam ya bapak ibu. Mudah-mudahan tidak bosan dengan saya cuap-cuap di depan ini. Mohon izin untuk mengganggu waktunya. Nah, kenapa ini perlu dilakukan ya? Karena seperti yang kita ketahui, sampaikan Ibu Desi tadi bahwa saya berbagi praktik baik tentang budaya positif. Di beberapa sekolah yang ada guru penggeraknya sudah melaksanakan ini. Ini nanti hasil dari rekaman kita ini nanti seperti yang sudah pernah Pak Parjo lakukan, itu kan pernah ngupload ke PMM ya Pak Parjo ya. Nah ini seperti yang disampaikan Ibu Desi yang tadi, Mas Menteri menginginkan diseminasi ini nanti dilibatkanlah pada guru-guru ini. Kemudian kedepannya saya mungkin akan ada kegiatan yang memerlukan tim dari melibatkan guru-guru di sekolah ini untuk menimbulkan budaya positif atau kegiatan-kegiatan lainnya sehingga ada perubahan dalam pendidikan. Nah, saya memperkenalkan dulu di sini beberapa orang seperti yang diketahui itu Ibu Desiana sudah tahu ya. Ibu Desiana ini kepala sekolah sekaligus guru penggerak, dia juga penguji UKIN termasuk guru pamong PPG, jadi semuanya. Nah di sini juga dia termasuk pengajar praktik, tapi pengajar praktik ini mempunyai beberapa orang anggota yang perlu dia pimpin gitu ya. Nah kebetulan Ibu Desi, dia bukan pengajar praktiknya saya, tapi ada beberapa teman saya yang lain. Nah pengajar praktik saya adalah Ibu Jalma Aini, mungkin ibu-ibu tahu di sini itu kepala sekolah SD Negeri 52. Nah kemudian fasilitator ini dia dulu guru di SMA Negeri 3 Kota Bengkulu. Nah juga beliau sudah melalang buana kemana-mana. Selain di Kota Bengkulu, beliau juga memfasilitasi beberapa daerah di Jakarta, Kalimantan dan sebagainya. Jadi Bapak
Rifai ini adalah orang yang memfasilitasi kami di setiap kegiatan Zoom dan menyampaikan materi terkait perkembangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pendidikan karakter bukan hanya mendorong peserta didik untuk sukses secara moral maupun akademik di lingkungan sekolah, tetapi juga menumbuhkan moral yang baik pada diri murid ketika sudah terlibat di dalam masyarakat. Budaya positif perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Lingkungan kelas adalah lingkungan yang sangat dekat dalam pembentukan karakter murid. Kebiasaan perbuatan, perkataan, dan sikap yang baik sangat perlu dilakukan untuk dapat menjadi kebiasaan baik. Dengan biasa berbuat, berkata, dan bersikap baik, maka akan menumbuhkan karakter yang baik pula bagi murid. Ini adalah latar belakang kita melakukan budaya positif. Seperti yang kita ketahui ya, kita menginginkan murid-murid kita itu mempunyai akhlak dan karakter yang baik. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi untuk itu, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Hal terdekat bagi kita adalah lingkungan kelas. Mungkin ada yang mengatakan, kenapa tidak lingkungan keluarga? Betul, yang terdekat adalah lingkungan keluarga. Tapi bukan jangkauan kita sebagai seorang guru. Jangkauan kita sebagai seorang guru yang terdekat adalah lingkungan kelas, ya, lingkungan sekolah. Namanya yang sempit lagi apa? Lingkungan kelas. Baik dia atau berhasil di akademik, di nilai akademik, tapi belum tentu anak-anak itu mempunyai moral dan akhlak yang baik. Pernah kan kita terdengar kalau nggak salah di sekolah ini, anak ini dia pintar, tetapi akhlak dan moralnya kurang baik. Sering kita temukan seperti itu. Nah, yang kita harapkan sekarang adalah bukan hanya berhasil di akademik, akan tetapi sejalan antara nilai akademik dan moralnya. Tujuan kegiatan ini untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui pembiasaan diri di lingkungan keluarga. Kedua, membuat keyakinan kelas. Ketiga, melakukan praktik segitiga restitusi. Nanti akan saya sampaikan di materi selanjutnya. Nah, ini materi pada hari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih betah untuk mendengarkan saya dengan 7 materi ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. 2, disiplin positif. 3, motivasi perilaku manusia. 4, kebutuhan dasar. 5, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. 7, segitiga restitusi. Dari ke-7 materi ini, mudah-mudahan kalau saya Bapak Ibu ya, selama ini saya dengan usia saya yang mungkin masih jauh di antara Bapak Ibu yang sudah senior, setelah saya mengikuti guru pembela ini terus terang banyak sekali yang menurut saya perubahan kecil yang saya lakukan pada diri saya, perubahan mindset saya, dan saya menyadari bahwa saya mempunyai tanggung jawab besar di sini. Mungkin selama ini Bapak Ibu tahu saya sering datang terlambat, ini jujur saja. Nah, sekarang kenapa jadi lebih sering datang yang diusahakan lebih awal? Itu juga karena adanya ini tadi. Setelah mempelajari ke-7 materi ini, kita juga bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi juga di lingkungan keluarga kita menyadari bahwa ada beberapa hal yang salah kita lakukan terhadap anak-anak kita. Nah, ini perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma stimulus respon untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, selama ini kan kita tahunya merdeka. Nah, di awal kan begitu ada merdeka belajar, ya berarti merdekanya anak-anak murid kok kan. Tidak perlu lagi kita ngapa-ngapa. Mindset kita seperti sama. Saya pun berpikir seperti itu. Gak bisa lagi guru ini mau ngapa-ngapain karena anak-anak dimerdekakan. Mindset kita ternyata yang salah. Kita berpikirnya terlalu sempit di situ. Nah, sekarang saya boleh kita lakukan sedikit tanya jawab. Ini menurut Bapak Ibu, murid seperti apa yang kita inginkan? Boleh yang mau? Ada? Oke, Ibu Sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya selaku pendidik, seorang murid yang tidak ada tekanan dari guru untuk menerima pelajaran, jadi mereka bebas untuk menggunakan dan dibimbing oleh guru. Jadi mereka happy untuk belajar. Menurut saya tidak. Terima kasih. Ada lagi? Oke, baik. Terima kasih, boleh dong tepuk tangannya untuk Ibu Sufi.
Karena kita mungkin berpikiran seperti itu, tapi Ibu Supi mungkin salah satu guru yang sudah hampir menuju ke sana walaupun belum mengikuti guru penggerak. Benar yang disampaikan Ibu Supi tadi bahwa kita menginginkan siswa itu merdeka, artinya dia mampu mengembangkan semuanya, dan Ibu Supi tadi menyatakan bahwa kita menuntun ya. Bukan menuntut, ini maksudnya perubahan paradigma belajar. Saya menyadari bahwa selama ini saya menuntut, bukan hanya kepada murid tapi kepada anak kandung sendiri. Menuntut artinya apa? Di pemikiran kita berharapnya angka 7 ada pada anak itu. Di pikiran kita 7, kita berharap pada anak 7. Kita tidak menyadari seandainya diperlakukan seperti itu. Orang lain menganggap di otaknya 7, berharapkan kita 7 juga. Ketika itu tidak terjadi, maka kita akan marah tentu kan. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan begitu ya. Nah, kenapa? Kita menuntut. Selama ini Bapak Ibu kita menuntut, bukan menuntun. Inilah yang dikatakan perubahan dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Selama ini kita hanya menuntut kepada siswa, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa ini, tanpa mengetahui apa sih yang ada pada diri siswa ini, apa potensi yang ada pada diri murid. Nah, kita menuntun. Di situ diharapkan sebagai guru kita dapat menuntun, menggali bakat yang ada pada murid yang kemudian kita kembangkan. Kita kembangkan menjadi hal-hal yang positif. Kita hilangkan yang negatifnya. Bagaimana Bu cara menghilangkan negatifnya? Begitu anak-anak memiliki nilai positif yang ditebalkan garisnya, maka secara tidak langsung hal negatif yang ada pada dirinya tadi secara tidak langsung akan memudar dan insya Allah bisa menghilang. Disiplin positif, kita tentunya tahu disiplin. Sebelum saya bacakan dulu keterangannya, di sini ada yang bisa menjelaskan atau berbagi disiplin menurut Bapak Ibu seperti apa? Atau contoh disiplin itu seperti apa? Kita di sini melakukan tanya jawab aja biar tidak terlalu jenuh ya Bapak Ibu ya. Saya khawatir nanti lama-lama bosan dengar saya sendiri ngomong di sini. Yuk tolong ya. Mungkin Bapak Ibu boleh, Pak Sipran boleh, yuk Ibu Sas boleh. Disiplin atau contoh disiplin menurut Bapak Ibu itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya ya, disiplin itu melaksanakan sesuatu dengan tepat waktu, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Misalnya masuk kelas, dia tidak terlambat, ya, terus melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang dia amanahkan oleh gurunya, tidak melanggar apa yang telah diberikan. Mungkin ada beberapa hal yang ditambahkan oleh teman-teman sekalian. Cuma itu menurut saya. Terima kasih, mohon maaf kekurangannya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sifat. Yang lain ada yang mau menambahkan? Baik, berarti pemikiran saya waktu di awal dengan Pak Sipran kurang lebih hampir sama. Nah, itu perlu ada beberapa yang sama. Ini kan kita pikirkan disiplin, siswa tidak boleh datang terlambat, ya kan? Siswa tidak boleh datang terlambat. Kemudian siswa perlu mengikuti aturan yang sudah diterapkan oleh guru dan sekolah. Begitu Bapak Ibu ya. Saya bacakan dulu. Penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Benar bahwa disiplin itu harus sesuai dengan standar kompetensi lulusan diharapkan. Tapi disiplin yang kita harapkan seperti itu kebanyakan selama ini tidak berjalan dengan baik. Itu perlu kita akui ya. Walaupun sudah kadang guru sudah berdiri di mana-mana, kadang guru sudah razia kemana-mana, tapi pada dasarnya harus kita dulu melakukan mencari kesalahan, intinya seperti itu ya. Mana yang menerapkan peraturan, mana yang tidak kemudian diberikan hukuman. Ya kan Bapak Ibu? Untuk itu nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu di sini. Jika yang kita lakukan adalah kita guru membuat peraturan, sekolah membuat peraturan,
Begitu anak tidak melakukan peraturan, kita memberikan hukuman. Apakah itu akan memotivasi peserta didik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya mengenai masalah hukuman yang kita berikan kepada anak itu tidak akan menimbulkan efek jerah pada anak, bahkan malah dia lebih galak lagi. Nah, paling salah satu jalan untuk kita supaya anak itu menjalankan disiplin, otomatis dengan kita dekati anak itu, kita pegang kepalanya, otomatis anak itu akan lembut, tidak akan terjadi masalah. Itu aja menurut saya, dibilang maaf. Tapi saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Emi ya. Benar yang disampaikan oleh Ibu Emi tadi ya. Menurut Ibu Emi pendekatan dan sepakat ya bahwa dengan peraturan dan dari guru dan sekolah bahwa itu kurang berhasil ya, kurang berhasil untuk menerapkan motivasi untuk anak ya. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah ini dia, motivasi perilaku. Menurut Diana Egoseni Sarnali menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut ya. Nah sebelum saya bacakan ini, mungkin selama ini Bapak Ibu ada yang sudah menerapkan dulu kita sebelum adanya kurikulum 2013, bahkan di waktu ada kurikulum 2013 kita ada menerapkan sistem ranking ya, perankingan ya kan ya. Nah perankingan dan kemudian itu oleh pemerintah dihilangkan. Nah itu akan timbul pro dan kontra ya kan. Ada orang tua murid yang mengatakan kenapa harus seperti itu? Bagaimana anak kami yang pintar menurut mereka gitu ya. Nah, tapi apakah menurut Bapak Ibu efektif sebuah penghargaan untuk anak-anak? Baik, kita lanjut dulu di slide berikutnya. Oh ini tadi, kita lihat di yang pertama dulu. Ini tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku. Saya menyadari itu. Saya juga sering memberikan hukuman kepada anak, walaupun setelah saya menjadi guru penggerak ini, sesekali masih sering akhirnya saya lakukan. Tapi paling tidak saya sudah mulai belajar bahwa ternyata hukuman itu tidak baik. Itu berada di posisi tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Eksternal artinya dari luar ya. Jadi Bapak Ibu ya, saya tidak punya videonya, tapi kami di pendidikan guru penggerak itu ditayangkan sebuah video. Ada anak yang di usia sekolah SD-nya itu mendapatkan pengalaman buruk dari gurunya. Artinya diberikan hukuman yang membuat dirinya malu. Mungkin dia seperti kita kan di sekolah punya peraturan sepatu harus hitam, ya kan? Kemudian kalau sepatunya berbeda ada putih sedikit, anak dibariskan sendiri, ya kan? Dibariskan tersendiri. Psikologi anak-anak itu berbeda-beda. Kita hidup di rumah tangga yang berbeda-beda latar belakangnya. Bagi anak-anak yang memang mempunyai jiwa yang tangguh dan mental yang tangguh, itu tidak masalah bagi dia akan terus berjalan. Tapi bagi anak-anak yang di masyarakat sudah dikucilkan, di lingkungan temannya dia dikucilkan, begitupun di keluarga punya masalah, itu akan menjadi sangat tertekan bagi dia. Begitu dia di sekolah kembali dipermalukan. Menurut versi dia, psikologi dia merasa dirinya sangat tidak berarti. Begitu kan ya? Nah, dia merasa sangat tidak berarti. Nah, ternyata dampaknya ya sampai besar, sampai dia sudah bekerja, dia akan menjadi orang yang sila saya merubah satu lagi mindset saya menyadari bahwa ternyata sangat besar tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Sudah berapa dosa yang sudah kita lakukan sehingga membuat anak-anak ini tadi sangat sakit hati begitu dengan kita. Kadang hanya dengan kata-kata sedikit saja begitu ya. Misal saya sendiri pribadi ya, masa nggak bisa ngerjakan ini? Coba lihat teman kamu ini, bisa dia ngerjakan. Mungkin kalimat itu dianggap kita sepele, tapi bagi beberapa anak yang dengan psikologinya berbeda, ibu ini membandingkan saya. Nanti begitu dia sudah dewasa itu akan dibawa. Nah kemarin kami waktu di pendidikan guru penggerak diminta untuk menceritakan
mau itu pengalaman buruk dan pengalaman jelek kami waktu kami masih sekolah dulu, kami disuruh menuliskan, kami menuliskan. Nah ditanya berdampak tidak? Artinya apa yang kita berikan pada anak-anak dari sekarang itu akan membawa dampak baik dan buruknya anak nanti ke depannya. Nah kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini agak satu tingkat karena dia bukan hukuman ya dari yang hukuman tadi. Nah di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berbalik dengan yang tadi ya, kalau yang hukuman, apa yang saya dapatkan jika saya tidak melakukannya? Karena apa? Anak-anak boleh saja di sekolah kita yang untuk korup ya, KKN. Karena dari kecil kita sudah, orang tua saja memberikan imbalan dan penghargaan kepada siswa kita. Jadi anak-anak yang sudah biasa mendapatkan penghargaan dan imbalan, begitu mereka melakukan sesuatu mereka akan mendapatkan, menginginkan imbalan dan penghargaan. Begitu mereka tidak mendapatkannya, itulah tadi yang dilakukan mereka adalah korupsi dan lain-lain, mencari cara bagaimana agar apa yang tidak mereka dapatkan tadi terpenuhi. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya merubah lagi mindset saya. Satu tadi hukuman itu salah, yang kedua adalah penghargaan itu salah. Karena apa? Kalau pemberian penghargaan, terus terang kita di sekolah negeri, alhamdulillah ini dengan adik-adik kita yang sangat hebat ini 82 sudah banyak ekskulnya gitu ya. Jadi anak-anak tadinya yang tidak mempunyai kemampuan di akademik berkembang di non akademik. Nah itu tadi penghargaan ini adalah menebalkan anak-anak, akhirnya berblok kan, ada blok-bloknya. Anak-anak yang terampil di akademik muncul. Selama ini kan tidak ada ekskul. Nah anak-anak yang tidak berhasil di non akademik ini tadi akan mudah dan menghilang akhirnya. Kok kadang kita saya pernah berpikir, anak itu kemarin di SD tidak berhasil, kok SMP dia juara olimpiade, pas SMA dia berhasil menjadi juara umum. Karena kita sebagai guru tidak menuntun, tidak menggali kemampuan apa yang ada pada diri murid itu tadi. Seperti mungkin dia tidak pandai di akademik, tapi mungkin di olahraga misalnya futsal kah, atletika, dia pandai gitu kan, dia mahir, dapat membawa nama baik. Seperti anak kita punya anak ya Bapak Ibu ya, saya punya anak 2 orang, itu saja beda karakternya. Apalagi dalam satu kelas kita punya kurang lebih 28-30 orang anak dengan karakter yang berbeda-beda. Alangkah buruknya kita sebagai seorang guru jika hanya mengembangkan 3 bakat anak, karena sebagai saya juara 1, juara 2, juara 3. Sementara kita mengesampingkan bakat-bakat anak yang lainnya. Nah ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang diharapkan ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi mereka melakukannya mau ada penghargaan kah, mau ada hukuman kah, dia tidak peduli. Kalau saya melakukannya untuk diri saya sendiri, apa yang akan saya dapatkan? Keuntungannya bagi diri saya apa? Jadi dia tidak peduli penghargaan, hukuman. Dia menyadari bahwa ini yang baik harus saya lakukan. Budaya-budaya positif tadi. Nah ini ya Bapak Ibu ya, hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kenapa tidak dilibatkan? Sekarang saya tanyakan, adakah kita pernah mengajak anak-anak untuk membuat peraturan sekolah? Bapak Ibu, mohon suaranya. Apakah kita di sekolah ini pernah mengajak anak-anak untuk membuat peraturan sekolah? Tidak. Wali murid? Tidak. Artinya kita membuat peraturan itu sepihak, ya kan? Sementara pemerintah membuat peraturan saja itu memerlukan kajian, ya kan? Memerlukan kajian, dilempar dulu ke masyarakat, kira-kira ini bagaimana demokrasi gitu kan ya. Jadi biasanya dilemparkan dulu, kalau misalkan ada uji coba, kalau ini seperti apa peraturan yang diterapkan, kalau misalkan setuju maka akan diterapkan. Sementara kita di sekolah membuat peraturan sepihak, tidak ada kesepakatan di situ, ya enggak? Kita tidak tahu seperti apa yang anak-anak inginkan. Nah ini ya Pak Ibu ya, dihukum oleh penghargaan. Yang saya tangkap di sini merusak hubungan, terus mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Anak-anak yang tidak pandai di akademik akan mati kreativitasnya.
karena tidak punya ruang untuk mereka berkembang. Kemudian merusak hubungan di kantor aja ya. Kalau kita ada persaingan, itu akan terjadi sesuatu hal yang tidak baik, akan merusak hubungan. Begitupun dengan anak-anak, ketika dia satu bangku tapi kita selalu membandingkan dia, padahal dia teman dekat. Makanya saya bilang sudah banyak sekali dosa saya pribadi yang sudah saya lakukan begitu terhadap anak ya. Dia satu bangku tapi saya selalu membandingkan dia teman sebangkunya. Tidak ada niat bagi dia tadi untuk membenci, tapi karena kata-kata yang kita keluarkan tadi mereka menjadi bersaing. Dia menjadi membenci teman sebangkunya yang lebih pintar dari dia di dalam akademik, padahal tidak ada salah di antara keduanya kan ya. Tapi terjadi persaingan itu tidak sehat, itu karena siapa? Karena kita guru tadi, satu kalimat yang kita sampaikan tadi. Nah ini kebutuhan dasar manusia, ada kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, penguasaan. Ini sebenarnya juga ada videonya sebenarnya Bapak Ibu ya, tapi saya tidak mendapatkan video itu karena milik Kemendikbud gitu ya. Nah jadi di kesenangan biasanya anak-anak di sini cenderung kita manusia akan melakukan sesuatu yang kita senangi aja. Kalau kita tidak senang kita tidak lakukan. Kemudian kebebasan. Nah anak-anak seperti ini biasanya dia ingin belajar di ruang kelas. Misal kalau kesenangan tadi ya dia bisa suka belajar olahraga, berarti dia hanya akan senang saat belajar olahraga. Begitu pelajaran lain dia akan lesu. Kebebasan. Anak ini dia menginginkan sesuatu sesuai kehendak dia. Dia tidak ingin terikat sesuatu pelajaran itu di kelas. Misal kita belajarnya bergantian ya di luar ruangan gitu atau di perpustakaan. Kemudian penguasaan. Nah di sini ada beberapa yang menilai dirinya sebagai penguasa. Dia ingin berkuasa gitu ya. Nah dia menganggap bahwa misalkan kita guru kan pasti punya anak yang kita sayangi gitu ya. Nah ini jangan perlu hati-hati juga ya Pak Ibu ya. Anak-anak yang kita satu orang yang kita anggap kita sayangi itu terkadang akhirnya timbul dari dirinya penguasaan karena dia merasa guru senang dengan dia. Akhirnya begitu kita bersikap berbeda dengan dia, itu akan menjatuhkan mentalnya. Kemudian cinta dan kasih sayang. Anak-anak seperti ini biasanya ingin diperlakukan dengan misalkan kita tanyakan dia tiap hari, hari ini sudah makan, apa kabar? Anak-anak seperti itu dia merasa ada kedekatan emosional antara guru dan siswa. Ini posisi kontrol restitusi. Apa itu restitusi? Dari tadi ada pembicara restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dari dosen tahun 2004. Nah ini Bapak Ibu ya, 5 posisi kontrol, mungkin bisa sama-sama dibaca terlebih dahulu. Ada 5 posisi kontrol. Ada kita di sini saya menyadari ya sebagai seorang guru, ini ada kita di posisi mana ini? Boleh dilihat. Penghukumkah, pembuat orang merasa bersalah, posisi temankah, pemantaukah, atau manajer. Nah sini dijelaskan kan, kalau di penghukum kita biasanya menghargai. Contoh, anak datang terlambat ya. Anak datang terlambat. Kenapa kamu terlambat? Saya tadi bangunnya kesiangan Bu. Belum anak sempat menjawab, berdiri kamu di sana. Pokoknya tidak boleh ikut. Pokoknya berdiri sampai orang pulang nanti berdiri di sana. Bu, tapi ini tidak. Pokoknya berdiri. Kamu udah terlambat, berdiri di sana. Kita tidak memberikan kesempatan. Itu ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, saya kebanyakan berada di sini. Membuat orang merasa bersalah. Saya ke anak-anak gitu ya, misalnya dengan kalimat, kamu sudah mengecewakan ibu. Misal ada seorang anak di kelas itu dipanggil oleh kepala sekolah, misalnya dia membuat pelanggaran. Seperti kemarin kejadian di kelas Ibu Maya 6C ya, ada anak kelas 5B yang menurut saya anak itu santun, patuh, dia buang air kecil di belakang kelas gitu kan, dipanggil. Jadinya begitu dipanggil Ibu Maya, saya bilang, nak, kenapa berbuat seperti itu? Kan kalau kayak gitu malu Ibu, nggak kasihan sama Ibu. Nah itu adalah, dia kan merasa bersalah karena saya sudah menjalin hubungan itu membuat orang merasa bersalah. Nah ternyata itu tidak tepat, tidak baik. Saya merasa itu sudah benar karena kita berpikir kita melakukan pendekatan dengan siswa ya. Nah kemudian ada lagi teman. Nah saya juga paling sering berada di posisi ini. Lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Ini paling sering. Misal anak ini di kelas membawa mainan yang seharusnya disita.
kenapa kau bawa mainan itu? Misalnya nanya ke anak kan, enggak Bu, tadi belinya sebelum sekolah, nanti kalau ketahuan Pak Budi diambil loh, simpan sekarang. Mumpung ibu belum kasih tahu ke Pak Budi. Melindungi itu kan, karena merasa teman ternyata itu salah itu. Posisi itu salah. Saya paling banyak berada di posisi itu. Besok jangan lagi. Hari ini ibu maafkan, tapi besok kalau masih bawa akan ibu kasih tahu ke Pak Budi. Gitu kan? Itu kan kita membereskan. Misal anak terlambat, kita lihat baru terlambat saudara. Silakan masuk aja. Cepat. Nanti ketahuan dulu lagi. Misal seperti itu ya. Kita pada saat upacara juga gitu ya. Ternyata itu salah. Nah ini pemantau. Posisi pemantau ini katakan yang berhasil yaitu teman, pemantau dan manajemen. Posisi pemantau. Nah, apa yang terjadi sekarang? Apa peraturannya? Nah ini biasanya kita masih pemantau ini baru mau menuju manajer. Kita sekedar menanyakan kepada anak ini kenapa kamu terlambat, siapa yang biasanya membangunkan kamu tidur, jam berapa kamu tidur sehingga terlambat, apa yang kamu lakukan sehingga kamu tidurnya larut malam, gitu kan? Nah ini masih sebatas memantau, belum memberikan kesempatan kepada anak. Nah idealnya kita sebagai guru adalah menjadi seorang manajer. Apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini dari hal tersebut, itu pertanyaan-pertanyaan yang kita timbulkan. Itu posisi manajer itu kita awali dengan memanggil dulu siswa, bertanya apa penyebabnya, kemudian berikut memberikan solusi. Lanjut ya. Nah ini 5 posisi kontrol. Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, posisi terakhir ini adalah posisi paling ideal, yaitu manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi kesalahan yang dia buat dia sadari dari dirinya sendiri, kemudian dia membuat perjanjian untuk dirinya sendiri dan lakukannya untuk dirinya sendiri. Perubahan yang dilakukan untuk dirinya sendiri dengan positif maksudnya Bapak Ibu ya. Lanjut ya. Nah ini dia yang kita mulai dari awal, keyakinan kelas. Kelas saya khususnya 5B itu saya sudah mulai, saya bisa bicara di sini karena saya sudah melakukannya dulu Bapak Ibu. Jadi ibaratnya kalau makanan itu saya sudah icip-icip dulu baru saya kasih ke Bapak Ibu gitu ya. Baru saya kasih ke Bapak Ibu. Nah ini di keyakinan kelas ini kelas 5B sudah buat. Nah mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dalam waktu ke waktu. Jadi tidak semata-mata peraturan itu kita buat, kita tempelkan di kelas, tata tertib sekolah, tata tertib kelas, tidak. Tetapi kita sepakati bersama dengan murid. Lanjutnya. Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu teorinya Bapak Ibu. Nah ini prakteknya, praktik pembuat keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, saya harapkan diawalinya dengan diseminasi ini kita bisa membuat hal kecil dulu dari lingkungan kelas. Saya harapkan Bapak Ibu mau dan menerima apa yang saya sampaikan dan dapat menerapkannya di kelas, yaitu membuat keyakinan kelas. Gimana sih Pin membuat praktik keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu nama lain dari kesepakatan kelas. Kemarin saya sempat buat kesepakatan kelas, oleh fasilitator itu dikomentari. Tidak ada kesepakatan kelas. Adanya keyakinan kelas. Peraturan tidak ada, kesepakatan pun tidak ada. Yang benar adalah keyakinan kelas. Yakin dulu baru bisa dikerjakan. Sepakat, kata sepakat itu sepakat untuk siapa? Kalau anak-anak yakin berarti dia mampu melakukannya. Jadi yang saya lakukan Bapak Ibu praktiknya ya,
saya menyiapkan kertas sticky note. Kertas sticky note itu yang kecil-kecil ada di gambar itu, yang kalau misalkan orang untuk di kantor itu untuk catatan kecil bisa ditempelkan. Saya membagi sebelumnya saya mensosialisasikan dulu kepada anak-anak apa yang saya sampaikan sebelum ini tadi ke Bapak Ibu guru semua. Kemudian saya nanyakan anak-anak, nah apa impian kalian pada kelas ini? Kelas seperti apa yang kalian inginkan? Anak-anak jawab kan, nyaman bu, bersih bu, banyak kan anak-anak akan menjawab. Nah kemudian bagaimana cara kalian mewujudkan kelas ini sesuai yang kalian inginkan tadi? Dia sudah menyampaikan kan, dia menginginkan kelas yang nyaman. Kemudian kita tanyakan lagi bagaimana, kembali lagi ke dia kan, bagaimana ibaratnya, nah hari ini nak makan apa? Nah makan mie bu, sama biar bisa makan masa bu, kira-kira gitu kan. Nah sama ini juga. Jadi anak-anak ini saya minta tuliskan apa yang menurut kalian perlu ada dalam kelas kita ini agar impian kalian tadi terwujud. Saya bagikan satu-satu. Anak itu Bapak Ibu menulis tidak boleh terlambat, tidak boleh membuang sampah sembarangan, masuk kelas tidak berkeringat. Kemudian ada yang agak saya ini tidak boleh membuli teman, tidak boleh ngomong nama orang tua, gitu ya. Kemudian jangan jangan membuang sampah di kolong meja. Nah selama ini di peraturan kita tidak ada jangan membuli, jangan mengejek, jangan menyebutkan nama orang tua, tidak ada. Sementara seperti yang kita ketahui dari zaman kita dulu menyebut nama orang tua itu jadi masalah terus ya kan. Kadang sampai memancing emosi sampai berantem anak-anak gara-gara menyebutkan nama orang tua. Nah tapi Bapak Ibu tadi kan ada dikatakan pernyataan universal. Kalimat tidak, jangan, dilarang kita ganti menjadi kata yang positif. Misal, tidak datang terlambat menjadi datang tepat waktu. Jangan membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak ada lagi kata tidak, jangan, dilarang. Dilarang mengobrol di dalam kelas, mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Jadi itulah pernyataan-pernyataan universal. Nah anak-anak ini tadi setelah dia menulis di kertas, saya suruh tempelkan di papan tulis. Saya suruh tempelkan di papan tulis, kemudian kami diskusikan kembali. Ini kalimatnya dirubah, kalimatnya dirubah, jangan tidak. Menjadikan kalimat ini menjadi positif, itu kan awal kecil. Saya bagikan lagi, anak-anak membuat lagi, kemudian baru dikelompokkan mana yang termasuk di kedisiplinan, mana yang termasuk ke peduli lingkungan, mana yang termasuk ke toleransi. Setelah dibuat mana tadi yang poin-poinnya itu kita tempelkan di karton, anak-anak seluruhnya menandatangani. Itu di gambar terakhir yang sebelah kanan itu anak sedang menandatangani. Di kelas itu sudah tertempel, anak-anak sudah buat, seluruhnya menandatangani. Artinya dia secara sadar membuat keyakinan itu dari mereka, untuk mereka, dan mereka menyetujui untuk melakukannya. Itu praktiknya. Lanjut ya. Nah, terus bagaimana Bu kalau misalkan ada anak yang tidak melaksanakan keyakinan kelas? Itu tadi segitiga restitusi. Posisi kita ada di mana? Diharapkan kita menjadi sebagai seorang manajer. Anak ini tadi dipanggil. Ini yang dipanggil adalah namanya Zafira. Dia datang terlambat dan pada saat itu jam jam piketnya. Jadi dipanggil. Apakah kita pokoknya kalau nanti berdiri lari keliling lapangan gitu? Tidak lagi ya Bapak Ibu ya. Apa yang saya lakukan ketika memanggil anak ini biasanya di jam pulang saya minta waktunya sedikit. Nah itu saya tanyakan, merasa tidak ada berbuat kesalahan hari ini? Awalnya tidak. Dia tidak tahu kan? Tidak Bu katanya gitu kan. Nah, Zafira ada merasa berbuat kesalahan? Tidak katanya. Terus saya tanyakan lagi, kita masuk sekolah jam berapa? Jam 7.30. Zafira datang jam berapa? Jam 7.35. Menurut Zafira apa itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Keyakinan kelas yang mana? Keyakinan kelas kedisiplinan dan peduli lingkungan. Karena di kedisiplinan itu datang tepat waktu, di peduli lingkungan adalah melaksanakan piket kelas. Gitu ya. Jadi anak itu menyadari sendiri. Terus saya tanyakan lagi, kenapa terlambat? Tadi pecah ban Bu di jalan gitu kan. Berangkat dari rumah jam berapa? Jam 7:15. Apakah untuk kita yang piket datang seperti itu sudah benar waktunya? Dia menjawab tidak. Jadi interaksinya itu anak itu menyadari sendiri.
Bukan kita langsung ngejas, salah kau nih, kau udah datang terlambat, kau udah piket lah, kau udah datang terlambat lagi gitu kan ya. Nah kita dalam tapi mengizinkan dia menyadari dulu benar atau tidak yang dia lakukan itu. Kemudian baru kita memberikan solusi. Nah Zafira, menurut Zafira bagaimana untuk mengatasi masalah keterlambatan Zafira datang ke sekolah ini? Dia menjawab akhirnya, tidak pergi ke sekolah terlambat Bu. Dengan cara apa? Bangun lebih awal. Ada lagi cara lain, siapa yang bangunkan sekolah setiap pagi? Ibu. Kalau ibu tidak ingat apa? Jambu. Punya jam mereka? Tidak, pakai HP. Jadi seperti itu. Nah jadi Zafira sudah siap untuk melakukan perubahan itu. Siap, artinya dia sendiri yang menciptakan keyakinan untuk dirinya sendiri bahwa besok saya harus bangun lebih pagi dan datang lebih awal. Itu pun yang saya lakukan kepada diri saya sendiri ya Bapak Ibu. Lagu ini saya itu Pak, lagu ini saya itu. Nah ini Bapak Ibu ya, segitiga resolusi, validasi tindakan yang salah. Nah pertanyaan pada validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Ini anak baru namanya Rafa, sudah diingatkan untuk rambutnya yang panjang. Itu berapa kali Pak Budi juga, mungkin Pak Jerry juga ya Pak Jerry mengingatkan, tapi tidak potong rambut. Ditanyakan kenapa anak ini tinggal dengan neneknya kerja, jadi tidak ada yang ngantar. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah untuk menstabilkan identitas ini membuat dia merasa tidak dihakimi. Setiap orang juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini secara tidak langsung kita sudah menstabilkan psikologi anak ini tadi. Yang tadinya mungkin kita aja bisa dipanggil bos ya, tidak tahu apa kan. Kita kan merasa tidak enak sebagai orang yang sudah dewasa gitu ya Bapak Ibu ya. Ada perasaan, tetapi begitu kepala sekolah menanyakan itu sama kita, tenang aja. Bukan hanya ini, pernah kok yang melakukan kesalahan seperti ini. Kita kan merasa tidak sendiri, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Keyakinan kelas apa, bukan kesepakatan apa yang sudah kita buat, tapi keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Timbul keyakinan dari dirinya sendiri. Nah ini Bapak Ibu, ini bukan sebenarnya, kalau yang tadi real, ini saya membuat bukan Bu. Ini simulasi waktu di awal kami disuruh minta buat simulasi melakukan segitiga resistasi ini. Saya masih simulasi, bukan real ya Bapak Ibu ya. Ini anak-anak saya kondisikan ini, pura-puranya sedang ini mencontek. Nah itu si Ziandra saya minta untuk menjadi anak yang mencontek. Ini masih rekayasa ini di awal sebelum saya melakukan kegiatan ini. Ini anak ini mencontek. Nah kemudian saya setelah pelajaran ini lagi ulangan kemarin di semester ini kemarin. Di akhir semester 1 kemarin ini. Nah jadi anak ini nanti setelah selesai pembelajaran saya minta untuk menghadap saya bilang anak nanti sepulang pas jam istirahat tolong temui saya. Nah, kemudian saya tanyakan seperti yang saya bilang tadi interaksi itu, saya tanyakan kenapa alasan dia mencontek, dia bilang dia tidak belajar. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, posisi kita di sini diminta sebagai seorang manajer. Nah, Bapak Ibu tadi merupakan akhir dari penyampaian materi yang ingin saya sampaikan. Sekarang saya minta waktunya kembali ke Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit lagi dari yang saya sampaikan tadi, ini ada menganalisa kasus. Saya minta Bapak Ibu untuk membaca dulu kasus ini. Nanti saya minta beberapa orang untuk menanggapi kira-kira ini termasuk ke dalam yang mana. Nah, Ibu Silvi sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa dia malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Dia coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Dia pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun dia hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo dia, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Terus lanjut lagi, Jan. Masih ada sambungan. Guru itu.
Salah masuk jurusan, Bu. Nah, dia pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada dia. Sepertinya tidak memperhatikan. Acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Silvi, dia hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Silvi pun menjawab, "Gimana kamu dia? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan dia pun diam membisu. Nah, pertanyaannya, saya minta Bapak Ibu untuk menjawab. Saya ingin melihat apakah yang saya sampaikan tadi sudah dapat diterima atau belum. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Silvi dalam pendekatan kepada dia? Tadi kan ada 5 posisi kontrol: sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ada yang bisa menyampaikan kira-kira di posisi mana? Pak Parjo. Di posisi pemantau dan manajer. Jadi tadi dia memberikan pertanyaan, apakah kamu tidak malu dengan membuat ibu merasa malu? Ada pertanyaan itu tadi. Kemudian pemantau, guru itu memantau aktivitas siswa tersebut. Oke, itu menurut Pak Parjo. Terima kasih Pak Parjo. Yang lain ada yang ingin menyampaikan? Boleh? Ibu Maya? Boleh, Bu. Jadi kalau menurut saya, Katakan dikit, Bu. kayaknya membuat orang merasa bersalah karena seorang guru mengatakan, kenapa kamu tidak memperhatikan, apakah kamu tidak merasa malu, apakah tidak kasihan dengan ibu. Seolah-olah seorang guru itu menghukum secara perkataan, jadi anak itu merasa bagaimana? Bersalah. Dia merasa bersalah, jadi membuat orang merasa bersalah seperti itu. Ibu Maya membuat orang merasa bersalah. Terima kasih Bu Maya. Ada lagi yang lain, nanti baru kita simpulkan bersama-sama. Boleh kalau ada yang ingin menambahkan? Cukup ya? Baik, ada 2 pendapat. Tadi yang pertama adalah di mana tadi Pak Parjo, pemantau ya. Nah, baik, kita sama-sama baca di sini. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi, perilaku orang yang kita awasi. Pemicu pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat misalkan hubungan pribadi kita dengan murid, ya, tetap ada sanksi di sini. Nah, kemudian kita lihat lagi yang membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut. Kembali lagi ke kasus tadi ya. Kita lihat di sini ya, Bapak ya. Nah ini. Nanti yang slide berikutnya. Masuk ke yang mana? Dia pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada dia. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Silvi, dia hanya menjawab tidak tahu, Bu. Ibu Silvi pun menjawab. Nah ini yang perlu kita garis bawahi. Gimana kamu dia? Kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan dia pun membisu. Nah kira-kira ini mana yang tepat? Posisi pemantau atau membuat orang merasa bersalah? Iya, nah maaf ya Bapak, dia belum tepat lagi. Tadi itu membuat orang merasa bersalah. Karena di sini dia seperti Ibu Maya sampaikan tadi, dia melalui pendekatan dengan baik, tapi kita tanpa menyadari itu membuat orang lain merasa bersalah. Kalau posisi pemantau tadi itu tetap ada sanksi, sementara ini tidak ada sanksi kan? Tidak ada sanksi yang diberikan. Untuk Bu Maya. Iya. Sanksi perasaan kan, Ibu. Kalau ditegur itu kan ada perasaan ya. Nah ini Bapak Ibu ya, terima kasih, salam dan bahagia. Selanjutnya ada tanya jawab. Ini adalah slogannya dari guru penggerak, semangat bergerak, bergerak dan menggerakkan. Ini adalah kegiatan lokakarya kami, lokakarya 1.1 yang kami lakukan di SMP 18 Kota Bengkulu. Itu ada guru SMP, ada guru Singkarolus, ada guru SD juga. Nah, jadi itu tergabung, jadi bukan hanya SD, tapi seluruh guru, baik itu guru bahasa Inggris maupun guru bidang studi lainnya gitu ya, itu semuanya berkumpul, memang dipersiapkan untuk menjadi
transformasi pendidikan di sekolah. Bapak Ibu, benar, saya pun menyadari sulit kalau mau diterapkan benar-benar seperti ini. Tapi paling tidak dari 10 kita bisa melakukan 4, 6, 8, mungkin begitu ya Bapak Ibu ya. Saya pun menyadari sulit ini dilakukan. Sama seperti pertama kali kita mendapatkan kurikulum 2013. Setiap perubahan yang terjadi atau yang dilakukan oleh pemerintah itu selalu menjadi pro kontra dan menjadi masalah untuk kita melakukannya. Nah, saya waktu di awal juga agak kebingungan dan sedikit stres gitu, karena setiap sebentar harus mengupload, harus menjawab, harus membuat video, harus melakukan, sementara anak-anak di sini sama sekali tidak tahu. Tapi dengan yang saya lakukan sekarang, saya merasa ada perubahannya. Beberapa anak ada yang merasa dihargai dan itu betul. Anak-anak yang selama ini pendiam, biasanya kita sebagai guru yang kita tuju adalah anak-anak yang pintar saja, benar ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti pada kegiatan upacara bendera, biasanya untuk sebagai seorang guru, untuk menutupi malu kita akan memerintahkan anak yang bertugas adalah anak yang sudah bisa dan mahir. Betul ya Bapak Ibu ya? Yang biasa aja yang udah bisa, tapi kita tidak memberi kesempatan kepada anak-anak yang diam tadi itu, yang memang orangnya pemalu itu, untuk maju dan untuk tampil. Karena apa? Karena anak-anak ini takut dan malu jika dia dipermalukan di depan umum. Padahal jika kita latih, barangkali dia mempunyai kemampuan lebih bagus daripada teman-temannya yang tampil. Kita tidak memberikan ruang dan kesempatan seperti itu. Makanya di situ saya juga sudah mulai. Saya biasanya dulu juga saya akan suruh yang maju itu ada anak yang bisa. Sekarang saya acak. Anak-anak yang tidak pernah tampil saya suruh maju. Nah, kelak pas upacara seninya, malunya, kok terserah lah, maksudnya bisa atau tidak terserah, tapi saya tidak pernah marah. Karena Bapak Ibu, saya menyadari diri saya sendiri. Ketika diperintahkan oleh kepala sekolah untuk menjadi petugas upacara, kita pasti menolak. Jangan saya Bu, ya kan gitu kan. Nah, begitu kita disuruh pun masih ada perasaan grogi, kadang megang kayak gini dulu, ya kan. Jadi kita sudah marahin anak-anak, sementara kita tidak berkaca pada diri kita sendiri, bahwa kita pun sudah setua ini, sedewa ini, menghadapi anak-anak pada saat upacara ada perasaan grogi yang sangat besar. Jadi dengan apa yang saya sampaikan hari ini, saya dapat Bapak Ibu dapat menerima dan menerapkannya, walaupun tidak 10 yang bisa misal angka itu 1 sampai 10, ada 1 saja yang sudah bisa dilakukan. Menurut saya itu sudah langkah awal yang baik ya Pak Ibu ya. Saya menyadari saya dengan usia muda adalah seseorang yang bukan mempunyai kapasitas diri yang sangat baik gitu ya, dengan mungkin datang yang terlambat, mungkin ada dalam mengajar ada moodnya naik turun, kadang lagi semangat saya mengajar, kadang lagi malas kita kasih tugas, karena gitu ya kita akui aja kesalahan saya. Tapi dengan adanya yang kita dapatkan ini, kita merubah sedikit-sedikit mindset kita. Dan saya bilang tadi, kalau ada 10, paling tidak kita 1-nya dulu. Nanti kalau sudah berhasil di 1, ada 2-nya dulu. Karena saya sekarang sudah menyadari, karena ada tampilan video itu ya Bapak Ibu ya, dan itu videonya kalau misalkan ada ditampilkan itu bagus sekali, bahwa satu hal kecil, dan ada video itu sangat miris itu, anak itu sangat berdampak pada dia sangat besar. Di situ saya merasa bahwa sudah banyak dosa yang saya lakukan terhadap anak-anak ini gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lanjutkan untuk acara selanjutnya, benar Pak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Kepada Pak Tarjo dipersilakan Pak. Terima kasih. Moderator sudah memberikan ruang untuk tanya jawab. Di sini yang ingin saya tanyakan masalah pemberian reward kepada para siswa. Sebelumnya memang di kurikulum 2013 itu memang tidak diwajibkan untuk memberikan suatu rankingan kepada setiap siswa. Namun ini masih menjadi polemik sampai sekarang. Masih ada beberapa sekolah dan beberapa guru, dan mungkin ini nanti kita sepakati juga, dan juga bisa nanti Ibu Pimpin sampaikan dengan seluruh guru yang CGP. Karena apa? Masih ada guru-guru itu memberikan rankingan kepada siswa, bahkan sampai diposting di media. Nah, harusnya ini kita sepakati, karena ini menjadi kecemburuan sosial. Karena saya berkomitmen, saya dari awal, dari
K13 katanya tidak boleh memberikan reward, saya tidak memberikan. Sampai orang tuanya nulis-nulis nanya, Pak, anak saya juara berapa, anak saya juara berapa, tidak saya kasih tahu. Saya bilang, Bapak Ibu nggak perlu, itu yang penting anak Bapak Ibu nilainya sudah bagus. Perankingan itu yang tahu adalah wali kelas untuk mengetahui di mana letak kekurangan para siswa. Nah, nanti harapan saya, khususnya nanti di SD 82, nanti kelas 1 sampai kelas 6 itu tidak ada perankingan lagi, biar tidak ada kecemburuan sosial dengan siswa yang lain. Kalau kita kasih hadiah semua, ya kita kosong kasih hadiah semua. Gitu. Nah, juga saya mohon kepada Ibu Menteri nanti juga disampaikan apabila di forum CGP nanti, sekolah-sekolah lain juga seperti itu. Jadi biar nanti kenapa ada posting Facebook, anak aku dapat juara ini, aku dapat juara ini. Nah ini artinya menyebar luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Parjo. Jadi Bapak Ibu semuanya, sudah saya sampaikan bahwa Pak Rifai ini adalah fasilitator. Pertanyaan Pak Parjo itu adalah pertanyaan saya juga waktu kami di forum, gitu ya, waktu di forum diskusi. Ya, jadi kami itu ada melakukan kegiatan kolaborasi dan elaborasi. Kalau kolaborasi itu hanya sekota Bengkulu dengan fasilitatornya Pak Rifai. Kalau elaborasi itu seluruh Indonesia ya. Waktu pada saat pembukaan juga dengan Pak Menteri ya. Nah, waktu instruktur itu seluruh Indonesia dan tergabung seluruh CGP, PP dan instruktur yang memberikan materi. Nah, Bapak Ibu, kami sebenarnya di awal disampaikan oleh fasilitator, sebenarnya ini boleh dipakai. Kenapa saya baru pakai pada saat kegiatan ini saja? Benar kata fasilitator kami itu, berat memakai rompi ini. Beratnya kenapa? Bukan memotivasi orang, tapi dibilang nanti macak kata orang gitu kan, pakai rompi itu ya gitu ya. Nah, karena benar kata Pak Rifai, merubah mindset orang itu susah. Saya di awal maksud itu cek unian gitu, nah kan di kelas itu kan cek unian mengubah anak seperti ini. Tapi setelah saya bilang tadi, saya sudah mengikuti pendidikan ini, mengikuti ini, banyak yang saya rasakan berubah gitu ya. Ya, jadi disampaikan oleh Pak Rifai, itulah tugas kami sebagai transformasi pendidikan untuk masalah rankingan tadi itu. Kenapa sebenarnya tidak dibolehkan? Bukan tidak dibolehkan, boleh, tapi bukan perankingan. Pemberian penghargaan itu dilakukan ke seluruh siswa, bukan hanya ke beberapa orang siswa. Sementara kita guru saja tidak ada ya kan seperti itu. Nah, apalagi kepada siswa. Kadang di situ, kecuali kalau misalkan penghargaan itu diberikan untuk semua aspek, bukan hanya di akademik. Makanya kalau mohon maaf ya, bukan kita bandingkan di sekolah swasta, itu ada bintang. Misalkan dia bagusnya di matematika, misal bintang matematika, misal bidang fikih, misal bidang akidah akhlak, misalnya gitu, misal bidang futsal, misalnya gitu kan, bintang futsal misalnya gitu. Jadi semua anak itu merasa mereka dihargai, mereka mempunyai kelebihannya masing-masing. Jangankan anak-anak, kita saja kalau ditentukan oh ini lebih akan terjadi timbul perasaan yang tidak enak antara kita sebagai orang yang sudah dewasa, apalagi anak-anak ya. Nah, jadi Pak Parjo, kalau permasalahan untuk sekolah-sekolah, banyak memang sekolah-sekolah yang masih itu, padahal Pak Menteri sudah menyampaikan gitu kan ya, untuk kesepakatan seluruh sekolah, saya rasa itu bukan kewenangan dari guru penggerak, tapi kewenangan dari Dignas Kota ya Pak. Tapi nanti akan saya sampaikan, karena kemarin disampaikan oleh fasilitator seperti itu. Nah, itulah tugas beratnya kami sebagai guru penggerak. Kita tidak bisa mengumumkan seluruh sekolah dilarang untuk memberi rankingan, tapi kita hanya bisa memberikan contoh nyata. Karena kalau sekedar materi atau teori yang kita sampaikan, contohnya selama ini tugasnya apa? Kita lakukan mulai dari diri kita sendiri dulu. Ketika sudah mulai dari diri sendiri, orang lain lihat itu berhasil, pasti orang lain contoh. Yakinlah kita. Nggak jauh-jauh dari sekolah. Misal kelas, ruangan kelas, misalkan kelas ini bagus ruangannya, kita termotivasi kan ya. Begitu dia sudah, tapi kalau misalkan, misal jadi ngomong, yuk kelas A itu coba dibikin dihias, mau nggak kita melakukannya? Pasti akan ada omongan di belakang, macam-macamnya Jerry nyuruh bikin kelas kayak nih gitu kan. Tapi begitu Jerry sudah buat kelasnya bagus, orang dia ya udah aja kalau bikin kelas seperti kau, nah gitu. Jadi aksinya dulu. Nah, ini termasuk hari ini termasuk aksi nyata. Begitu saya melakukan diseminasi ini, diharapkan oleh pengajar praktik dan fasilitator akan memotivasi, kayak sudah terjawab ya.
Ya, sudah terjawab. Nah Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, saya mohon maaf jika saya di sini kesannya seperti mengajarkan gitu. Pada intinya saya tidak mengajarkan, saya hanya berbagi apa yang saya dapatkan, inilah yang saya sampaikan, tidak dilebih kurangkan. Sebenarnya berat saya menyampaikan ini karena saya yakin untuk secara pengalaman Bapak Ibu di sini lebih senior dan lebih banyak dari saya. Saya yakin Bapak Ibu di sini lebih baik dan lebih bagus dari saya yang masih sangat minim ilmu dan pengalamannya serta pengetahuannya. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, jika ada kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri. Besar harapan saya apa yang saya sampaikan tadi dapat diterima, dapat dimanfaatkan, kemudian dilakukan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Saya membuka diri untuk setiap pertanyaan atau misalkan Bapak Ibu dan teman-teman adik-adik yang ingin mendaftar guru penggerak, saya membuka diri untuk sekedar kita diskusi atau menyelesaikan itu sebatas kemampuan saya. Kalau toh nanti saya terhambat di sana, kita punya kepala sekolah yang pengajar Patrik dan mungkin pengalaman lebih banyak untuk kita mendapatkan solusi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, acara terakhir penutup. Untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz hamdan. Kita belajar Pancasila.